Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi cuci tangan 6 langkah pencegahan penyebaran penyakit menular anak usia sekolah. Apa pentingnya cuci tangan bagi kesehatan? Mencuci tangan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Banyak sekali tagline mencuci tangan. Bahkan CDC menyebutkan bahwa mencuci tangan dapat menyelamatkan nyawa. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat cuci tangan menjadi penting? Tangan adalah media terbesar bagi kuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Tidak hanya orang dewasa, anak pun bisa terserang penyakit akibat kuman yang tersebar melalui tangan. Itulah sebabnya orang tua wajib mengedukasi anak akan pentingnya mencuci tangan secara rutin setelah beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Apalagi anak-anak usia sekolah yang aktif. Kuman penyebab penyakit dapat menyerang kapanpun dan dimanapun. Kuman dapat muncul di mana saja, entah saat kita kerja, saat berpergian, atau bahkan di rumah. Mereka dapat menempel di permukaan barang-barang yang digunakan, atau bahkan dapat menempel pada bagian tubuh termasuk tangan kita. Tangan merupakan anggota tubuh yang sering sekali kita gunakan untuk menyentuh benda-benda lain, sehingga tidak jarang kuman-kuman penyebab penyakit menempel di tangan dan menyebabkan penyakit. Kemudian, wash your hand. Langkah-langkah, 6 langkah untuk cara mencuci tangan. Yang pertama ada water and soap, yang kedua palm to palm, yang ketiga between fingers, yang keempat focus on hands, 5 back to of hands, yang keenam focus on waist. Kemudian apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Di samping itu juga ada banyak organisme yang ada di dalam tubuh yang bersifat membantu kekebalan tubuh namun dalam kondisi tertentu. Beberapa organisme menyebabkan penyakit. Penyebaran penyakit menular di sekolah sangat rentan terjadi baik dari teman sekelas yang sedang sakit atau lingkungan sekolah yang tidak bersih. Oleh karena itu, orang tua harus selalu waspada dan melakukan berbagai langkah pencegahan agar kesehatan anak tetap terjaga. Anak-anak lebih berisiko terkena penyakit menular sebab daya tahan tubuh masih lemah. Terlebih lingkungan sekolah merupakan tempat yang rentan bagi anak untuk tertular penyakit, mulai dari jajanan yang tidak sehat, lingkungan yang kotor, hingga interaksi yang tinggi dengan teman sekolah. Sebagian besar anak juga belum memahami sepenuhnya tentang kebiasaan hidup sehat, seperti mencuci tangan setiap saat dan masih perlu selalu diingatkan. Oleh karena itu, bimbingan dan pengawasan dari orang tua sangat penting dilakukan. Namun, di saat bersamaan, sekolah juga menjadi tempat di mana anak berisiko tertular bermacam jenis penyakit. Media penyebarannya pun beragam, antara lain melalui kontak dengan teman, memegang uang, berolahraga, bermain di lapangan, atau ketika di toilet. Jika di saat bersamaan daya tahan tubuh si kecil sedang rendah, kuman-kuman ini dapat menyebabkan beberapa penyakit yang bisa menurunkan produktivitas anak. Adapun 3 penyakit yang sering dikaitkan dengan kebersihan tangan dan penyakit menular di kalangan anak sekolah, yakni macam-macam penyakit menular di kalangan anak sekolah. Yang pertama ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah penyakit menular akibat infeksi pada saluran pernapasan yang tidak hanya disebabkan oleh virus tetapi juga bakteri. Salah satu penyebab ISPA adalah penyakit influenza. Virus penyebab ISPA menyerang sistem pernapasan dan menimbulkan beberapa gejala seperti hidung tersumbat, bersin, batuk, dan sakit tenggorokan. Terkadang anak juga mengalami demam tinggi selama beberapa hari, lemas dan sakit kepala. Pada kasus yang lebih berat, ISPA bisa berkembang menjadi pneumonia. Yang kedua, ada cecar air. Cecar air merupakan salah satu penyakit yang penularannya rentan terjadi di sekolah dan umumnya dialami anak di bawah usia 12 tahun. Penyakit ini sangat mudah menular melalui percikan cairan yang keluar dari mulut atau hidung saat bersin dan batuk. Kontak langsung dengan cairan dari benjolan cecar yang pecah dari berbagai alat atau makan juga bisa meningkatkan resiko penularan. Seorang anak
yang tertular cacar akan mengalami gejala seperti demam, sakit tenggorokan, pusing, sakit perut yang disertai munculnya ruam kulit, dan benjolan kecil berisi cairan bening. Yang ketiga ada konjungtivitis atau mata merah. Mata merah atau konjungtivitis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Mata merah terjadi karena peradangan konjungtiva, yaitu jaringan yang melapisi bagian dalam kelopak dan bagian putih mata. Gejalanya meliputi mata berair, nyeri saat mengadukkan mata, bengkak pada kelopak mata, dan mata terasa gatal. Pada kasus yang lebih parah, peradangan dapat menyebabkan terbentuknya nanah. Kemudian, ada cara mencegah penyakit menular di sekolah. Yang pertama, ajarkan anak pola hidup bersih dan sehat dengan membiasakan diri mencuci tangan setiap saat. Kedua, jaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah, terutama kebersihan makanan dan toilet. Ketiga, ajarkan anak selalu memakai masker saat pandemi ini, dan agar tidak berbagi barang-barang pribadi dengan teman-temannya. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Thank you.